Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini akan menerangkan tentang materi tentang teori kinetik gas. Sebelumnya nama saya Dicera Ramadan, nomor absen 31, kelas 11 IPA 5. Pengertian teori kinetik gas. Teori kinetik atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopik pada gas seperti tekanan, suhu, atau volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Dalam buku Kinetic Theory of Gases 2013 karya Walter Gaussman, teori kinetik gas mengatakan bahwa tekanan tidak disebabkan oleh denyut statis di antara molekul. Tekanan tersebut disebabkan oleh tumpukan antara molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda. Teori kinetik gas memberikan jembatan antara tinjauan gas secara mikroskopik dan makroskopik. Kata kinetik berasal dari anggapan bahwa molekul gas selalu bergerak. Tiap partikel bergerak bebas dan terjadi tumpukan. Tumpukan tersebut berupa tumpukan lenting yang sempurna. Dengan sifat tumpukan, maka tidak ada proses kehilangan energi yang dimiliki partikel gas. Kemudian ada gas ideal. Diperlukan objek gas yang sesuai untuk menyusun partikel gas. Objek gas tersebut disebut gas ideal. Terdapat beberapa sifat gas ideal, yaitu gas terdiri dari partikel padat kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap dan dengan arah sembarang. Masing-masing partikel bergerak dalam garis lurus. Gerakan partikel dipengaruhi oleh tumbukan antara masing-masing partikel atau antara partikel dan dinding. Tumbukan antara masing-masing partikel atau partikel dengan dinding adalah tumbukan yang lenting sempurna. Waktu terjadinya tumbukan antar partikel atau antara partikel dengan dinding sangat singkat dan bisa diabaikan. Ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ukuran volume ruang tempat partikel tersebut bergerak. Setelah itu, terdapat hukum-hukum tentang gas. Gas memiliki beberapa hukum, di antaranya ada yang pertama hukum Boyle. Volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Bila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan akan memperkecil volume. Bunyi hukum Boyle sendiri yaitu apabila suhu gas yang ada di dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Ini dapat ditulis dengan rumus P1 kali V1 sama dengan konstan, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dan yang kedua ada hukum Charles. Selain ditentukan oleh tekanan, volume gas dalam ruang tertutup juga dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu gas dinaikkan, maka gerak partikel gas akan semakin cepat, sehingga volumenya bertambah. Bila tekanan tidak terlalu tinggi dan dijaga konstan, volume gas akan bertambah terhadap kenaikan suhu. Hukum Charles sendiri berbunyi, apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Dapat dirumuskan sebagai V besar atau volume per T besar atau suhu mutlak sama dengan konstan, atau bisa juga V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Apabila botol dalam keadaan tertutup dimasukkan ke api, maka botol tersebut akan meledak. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalam botol akibat kenaikan suhu. Untuk hukum Gay-Lussac sendiri berbunyi, apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Secara sistematis dapat ditulis dengan persamaan P besar atau tekanan per T besar atau suhu mutlak sama dengan konstan. Atau bisa juga ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan yang terakhir adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini merupakan gabungan dan merupakan persamaan umum dari gas ideal. Bunyinya adalah jika volume gas itu kecil, maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap.
atau jika volume gas diperbesar maka tekanan akan mengecil. Persamaan gas ini berlaku untuk gas ideal dengan tekanan absolut dan dinyatakan dalam suhu yang absolut. Persamaannya yaitu P kali V atau PV per T sama dengan konstan, atau bisa juga P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Hukum-hukum gas yang ada diperoleh dengan menjaga satu atau lebih variabel dalam keadaan konstan untuk mengetahui akibat dari perubahan satu variabel, sehingga diperolehlah rumus yang sebelumnya yaitu P kali V per T sama dengan konstan atau P kali V per T sama dengan K. Hal ini berarti bahwa harga P kali V per T adalah tetap bergantung pada banyaknya partikel atau n kecil yang terkandung dalam gas. Jumlah molekul dalam 1 mol dikenal sebagai bilangan Avogadro atau Na. Untuk konstanta pada hukum Boyle-Galusac besarnya berbanding lurus dengan banyaknya mol gas atau gas ideal sama dengan mol dikali R, N kecil kali R, sehingga persamaan gas ideal yang dirumuskan bisa sebagai berikut, yaitu P kali V sama dengan N kecil R besar kali T atau PV nRT. Jumlah mol zat dihitung menggunakan persamaan N kecil sama dengan M kecil per MR. Apabila dalam N kecil mol zat terdapat N besar buah molekul atau atom, hubungan antara N dan N dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P kali V sama dengan N KT atau P besar kali V besar sama dengan N besar dikali K dikali T. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.